Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'ala Allahi alladhi fatarani rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatil kiram ajma'in wa jami' awla'illah wa asfiyaihi wa syuhada'i salihin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha, khususan sadatina al-alawiyyin wa bil khusus sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa amil faqih Said Alawi Muhammad sahib Mirbat wal faqih al-muqaddam Athani al-Habib Rahman Muhammad Segaf Jadina al-A'zam Said Abdul Malik al-Ali wa'adham adkhanu wa usulihi wa furu'ihim Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Bakar bin Salim wa Syekh Abil Hasan Asyadili wa jami' masyayikhina wa walidina wa aslafina salihin, khususan al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidhi binati anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa kathir mathubatihim wa yudha'if hasanatihim wa yafadhna bijahihim wa yanfa'na bihim wa yu'il alayna wa awladina wa azwajina tulabina wa ikhwatina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yahsyuruna fi zumratihim yawmal qiyamah wa binati anna Allah yashfi maradana wa amradana al-zahira wal batinah wa yarham mautana wa mautal muslimin wa yaj'al quburahum riyadal jinan wa yukrimuhum bil jannati ma'al abrar wa yakhtim lana bil husna fi khair wa lutfin wa afiyah wa istajib da'watana wa sahhil umurana fid dunya wal akhirah wa binati anna Allah yarzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi wa yaqdi duyunana wa hajatina ala hadhihi an-niyyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa salafuna salihun ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan halaman 45. An Sayyidatina Salma. Salma ini istri daripada sahabat Nabi Abi Rafi' radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anha Salma. Annal Hasan ibn Ali, bahwasannya cucu Nabi Sayyidina Hasan, wa ibn Abbas radhiyallahu anhum, dan juga sepupu Nabi Abdullah bin Abbas, wa ibn Ja'far, dan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, juga sepupu Nabi. Ini tiga keluarga Nabi. Atauha, mendatangi Sayyidatuna Salma, sahabat Nabi perempuan Salma. Atauha, mendatangi Salma. Faqalu laha, tiga orang ini yang dulu sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi yang tiga ini, Sayyidina Hasan cucu Nabi, Ibnu Abbas dengan Abdullah bin Ja'far itu juga adalah sepupu Nabi dulu ketika Nabi masih hidup, masih kecil. Nah, setelah mereka besar, mereka datang kepada Salma. Faqalu laha, mereka mendatangi, berkata kepada Sayyidatuna Salma, isna'i lana ta'aman, buatkan untuk kami makanan, mimma kana, daripada makanan yang yu'jibu Rasulullah, yang membuat senang Rasulullah, maksudnya yang disukai Rasulullah, wa yuhsinu aklahu, dan yang
nyaman, sedap, enak Nabi memakannya. Jadi ya, buatkan kami, tolong kami minta makanan yang engkau dulu buatkan, yang membuat Rasulullah senang dan beliau enak memakannya. Faqalat ya bunayya, wahai anak-anakku, la tashtahihi al-yawm, kalian tidak akan menyukainya pada hari ini. Artinya makanan Nabi itu dulu sederhana, bumbunya seadanya, rasanya seadanya. Sepertinya kalian kalau makan hari ini nggak doyan, nggak suka. Qala, tapi salah seorang daripada yang tiga tadi itu berkata, bala isna'ihi lana, benar, buatkanlah tolong untuk kami makanan Rasul itu. Jadi ingin tahu makanan Nabi seperti apa yang Nabi suka, yang suka dibuatkan oleh Sayyidatuna Salma ini. Kemudian pengen ngikut juga sunnah Nabi makannya, itu ya, jenis makanannya. Qala faqamat, berkata rawi, faqamat, maka Sayyidatuna Salma, karena ini permintaan keluarga Nabi, permintaan Sayyidina Hasan ibnu Abbas dengan Abdullah ibnu Ja'far. Nah, mereka yang meminta ini adalah orang-orang yang dikasihi Nabi. Ini sehingga Sayyidatuna Salma nggak bisa nolak. Faqamat, dia pun berdiri. Fa'akhadat, maka Sayyidatuna Salma maksudnya berdiri ke tempat masaknya. Maka ia mengambil, fa'akhadat, ia mengambil min syairin, daripada syair, gandum. Fatahanathu, kemudian diadon, ya, ditumbuk, kemudian dikasih air, dibikin adonan. Thumma ja'alathu fi qidrin, kemudian dimasak di kidir, di panci atau kuali. Wasabbat alaihi syai'an min zaitin, kemudian ia menuangkan kepada adonan tepung gandum tadi itu sedikit, syai'an, sedikit daripada minyak zaitun dituang. Jadi untuk untuk minyaknya, minyak zaitun. Wadaqatil fulfula wa tawabil, dan juga ia menaburkan atau memberikan sedikit daripada fulful, daripada kita sebut daripada ketumbar ya. Fulful itu ya bumbu-bumbuan gitu ya. Wa tawabil, dan beberapa rempah-rempah. Nah, jadi memasukkan fulful itu lada. Nah, lada. Jadi suka ketukar antara lada ketumbar itu ya. Lada. Nah, jadi memasukkan lada, wa tawabil, dan beberapa rempah-rempah lainnya. Nah, rempah-rempah itu di antara pensyarah ada yang menjelaskan rempah-rempahnya itu ada ketumbar, ada jahe atau bahasa Malaysianya halia. Kemudian ada wortelnya. Pokoknya ada beberapa campuran lainnya dari roti tersebut. Faqarrabathu ilaihim, setelah jadi maka qarrabathu, Sayyidatuna Salma menyuguhkan, mendekatkan makanan itu kepada mereka bertiga. Faqalat, maka kata Sayyidatuna Salma, hadza, makanan ini, mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah termasuk di antara makanan yang membuat Rasulullah senang, maksudnya Rasulullah sukai. Wa yuhsinu aklahu, dan Nabi SAW nyaman, sedap, enak memakannya. Jadi roti gandum yang dimasak dengan rempah-rempah. Ya, tadi itu beberapa bumbu-bumbu gitu ya dimasaknya. Nah, ini di dalam hadis ini yang kita bisa ambil, yang pertama Sayyidatuna Salma memasakkan kesukaan Nabi. Nah, jadi di sini ada boleh seorang perempuan ya berkhidmat ataupun juga memberi hadiah makanan kepada orang lain selama tidak ada unsur fitnah, artinya terjaga pergaulannya, ya, apalagi yang bukan mahram gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin ibu-ibu masak untuk tetamu, ibu-ibu masak untuk dikasih kepada tetangga-tetangga. Nah, itu sangat bagus gitu ya, apalagi kalau orang soleh ataupun juga ulama. Yang kedua, dari hadis ini dianjurkan untuk kita berbuat baik ataupun melaksanakan
yang kita mampu daripada perintah atau permohonan keluarga Nabi. Jadi Sayyidina Hasan, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far itu adalah keluarga-keluarga Nabi yang disebut dengan Ahlul Bait. Dalam Al-Quran Allah bilang, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Sampaikan kepada Nabi bahwa aku tidak meminta kalian membayar, memberi upah terhadap dakwah yang aku sampaikan, tetapi kecuali hanya berbuat baik kepada keluarga aku. Jadi keluarga Nabi ataupun Ahlul Bait ini Allah langsung yang menyuruh kita berbuat baik kepadanya, seolah-olah ya, seakan-akan kalau kita mau membayar jasa-jasa Nabi, kita mau berterima kasih kepada Nabi, maka dengan cara kita berbuat baik, berkasih sayang kepada Ahlul Bait. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Sayyidatuna Salma. Ya, intinya dalam hadis ini Nabi itu makannya ataupun lauknya, ini kan masih membahas tentang lauknya Nabi itu, diantaranya ada tadi menggunakan minyak zaitun dan beberapa rempah-rempah. Hadis berikutnya an Jabir radhiyallahu taala anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar wa ana ma'ahu. Kata Sayyidina Jabir, sahabat Nabi, wa ana ma'ahu, saya bersama Nabi ketika Nabi keluar rumah. Fadakhala ala mra'atin minal ansor. Maka kemudian Nabi datang ke rumah salah seorang perempuan daripada kaum Ansor. Masuk bertamu begitu ya ke perempuan di kalangan Ansor. Jadi ada kemungkinan ini sudah imratimul Ansor. Ini biasa, yang penting menjaga pergaulan, menjaga ketakwaan, kemudian tidak ada unsur fitnah, tidak berdua-duaan karena keluarnya bersama Sayyidina Jabir begitu kan. Kemudian jelas yang dimaksud imratul Ansor kemungkinan besar, sangat amat dimungkinkan kalau ketika itu ada keluarganya. Jadi bukan sendirian perempuan, bukan, tapi ada keluarga yang bersama si perempuan itu di rumah, atau ada suaminya gitu ya, datang mengunjungi seorang perempuan dari kalangan Ansor. Fadzabahat lahu syatan fa'akala minha. Kemudian kemudian perempuan yang didatangi Nabi itu menyembelih untuk Nabi satu ekor kambing. Masya Allah. Memang orang-orang Arab terkenal dengan jamuannya, dengan jamuan tetamu, dengan kedermawanannya. Jadi seorang perempuan ini Nabi berkunjung itu senang sekali, kemudian menyembelih seekor kambing. Jadi untuk satu orang tamu itu disembelihnya satu ekor kambing. Terus kemudian wa atathu biqina'in min rutab. Nah, makannya kambing. Kemudian fa'akala minha, Nabi pun memakan dari kambing itu. Wa atathu biqina'in min rutab. Kemudian perempuan itu datang lagi kepada Nabi dengan membawa satu mangkok daripada rutab, daripada kurma setengah matang ya. Rutab itu, kalau tamar itu kurma yang sudah matang, tapi kalau rutab itu kurma yang masih belum matang, kurma muda. Fa'akala minhu, Nabi pun makan lagi. Jadi setelah makan kambing, terus kemudian makan apa? Makan buah. Nah, jadi boleh-boleh saja kita setelah makan besar baru makan buah. Boleh juga makan buah dulu baru makan besar. Itu juga pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi bukan berarti kesunahannya itu makan buah dulu baru makan besar. Sebagian orang ada yang menganggap seperti itu. Padahal enggak juga, karena ada riwayat di sini Nabi justru makan kambing dulu, makan besar, baru makan buah. Tsumma tawadda'a lidzuhri. Kemudian Nabi wudu untuk sholat zuhur. Ada waktu zuhur masuk. Wa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sholat zuhur. Tsumman sarafa. Kemudian Nabi pergi. Jadi berarti maknanya ini sholat zuhurnya di tempat lain. Fa'atathu. Maka sholat zuhurnya ya imma, maksudnya di musola atau di masjid di dekat rumah si perempuan Ansor tersebut. Karena walaupun masjid sentral atau masjid
jami' itu di Masjid Nabawi, tetapi disuruh oleh Nabi di setiap kumpulan rumah-rumah, atau kalau bahasa kita di kampung-kampung, dur, di kumpulan beberapa rumah suku ini begitu, itu disuruh Nabi membuat musola gitu ya. Terus kemudian Nabi SAW sholat zuhur, thuman sorofa, kemudian pergi. Fa'atathu, mas mau pergi itu, fa'atathu, mau pergi, ditambah lagi, ya Allah, makan lagi, disuguhi lagi habis sholat zuhur, setelah selesai sholat hajat, sholat zuhur. Jadi setelah makan rutop tadi itu, mungkin ada hal yang disampaikan, mungkin ada dakwah, mungkin ada ta'lim, mungkin ada silaturahim. Kemudian datang waktu sholat zuhur, sholat. Nabi berwudu kan, tuman sorofa, fa'atathu, kemudian si perempuan tadi itu mendatangi Nabi lagi, bi'ulalatin min ulalati syati, dengan membawa ulalah itu sisa daripada sisa daging kambingnya. Tadi kan udah makan daging kambing sebelum sholat zuhur tadi, siang tadi. Nah, setelah sholat zuhur itu masih ada sisanya, didatangi lagi Nabi, dibawakan lagi itu. Fa'akala, Nabi pun untuk menyenangkan hati si perempuan tadi pun makan lagi. Masya Allah, senang si perempuan itu dimakan makanannya oleh baginda Nabi. Terus akhirnya tsumma shallal asra, sampai datang waktu sholat asar, beliau sholat asar, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu kembali, karena belum batal. Dari sejak zuhur sampai asar belum batal, karena belum batal sehingga tidak perlu wudu kembali ya. Walaupun sudah memakan makanan sebagaimana yang kemarin Anda sampaikan, dahulu pernah ada hukum kalau kita habis memakan makanan yang dibakar, maka kita dianjurkan untuk dianjurkan untuk wudu. Nah, tapi karena hukumnya sudah dihapus, maka sudah tidak lagi dianjurkan untuk berwudu. Kurang nyaman kalau ngelihatnya ya. Terus kemudian an Ummil Munzir radhiyallahu taala anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah datang kepada saya Rasulullah SAW, kata Ummul Munzir. Berarti perempuan lagi nih, ibunya Al-Munzir radhiyallahu taala anha. Pernah Rasulullah datang kepada saya, maksudnya ke rumah saya, masuk ke rumah saya, wa ma'ahu Ali, bersama beliau Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah suka silaturahim gitu ya. Yang walaupun ke tetangga-tangga ataupun ke ibu-ibu gitu ya, tapi dengan tanda kutip yang aman daripada fitnah. Itu kita tidak katakan datang itu dalam keadaan timbul fitnah ataupun juga nanti malah fitnah, itu artinya ujian kepada agama gitu ya. Terus walana, kata Ummul Munzir, walana dawalin mu'allaqatun, dan ketika itu kami memiliki beberapa tandan kurma yang digantung. Jadi tandan kurma nggak dipetikin buahnya, tapi langsung sama tandannya sama rantingnya, kemudian digantung. Ya biasanya yang digantung itu kurmanya belum matang gitu ya. Jadi belum bisa dimakan. Jadi digantung sampai nanti jadi rutop, mana yang bisa jadi kurma muda baru dimakan. Nah, biasanya begitu, ditunggu sampai agak matang. Jadi digantung. Qalat, cerita ini Ummul Munzir radhiyallahu taala anha, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, maka mulailah Rasulullah SAW memakannya. Wa aliyun ma'ahu yakulu, dan Sayyidina Ali bersama beliau pun juga ikut makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika itu memakan kurma yang baru matang, rutop tadi itu. Faqala Rasulullah, Nabi SAW bersabda li Ali, kepada Sayyidina Ali, mah ya Ali. Mah itu maksudnya jangan Ali, hentikan Ali gitu ya. Mah, atau lepeh atau buang Sayyidina Ali, ya Ali buang. Fa innaka naqihun, sesungguhnya kamu tuh lagi sakit. Coba perhatikan ya, sesungguhnya kamu lagi sakit, jangan makan yang ini. Ini seperti pantangan dokter. Jadi bukan berarti kalau seandainya sudah tawakal, terus kemudian
makan apa aja alasannya saya udah tawakal. Tapi kan kata dokter nggak boleh makan ini. Itu kan kata dokter, misalnya ini. Enggak. Nabi sendiri itu pantang. Sayyidina Ali saat ketika Rasulullah tahu beliau itu tidak sakit dan tidak boleh makan rutop, tidak boleh makan kurma yang muda tadi itu, Nabi SAW larang, jangan Ali, jangan, buang, jangan, ente lagi sakit, kamu lagi sakit Ali. Nah ini pelajaran untuk kita. Ketika kita mendapatkan pantangan, ketika kita sakit, tidak boleh makan makanan tertentu, maka afdolnya kita ikuti apa anjuran orang yang tahu, orang yang ahli, dalam hal ini misalnya dokter atau ahli kesehatan. Itu baiknya, gitu ya, pantangan. Qalat fajalasa Ali, maka Ali pun duduk karena tadinya kan digantung kan, berarti makannya itu berdiri. Makannya itu berdiri. Fajalasa Ali. Tadinya mau ngambil gitu, akhirnya nggak jadi. Bukan makan berdiri, mau mengambil. Tapi kalau zahir riwayat ini, Nabi makan tuh. Sedangkan kurma, tandan kurma itu digantung, maknanya agak tinggi. Maknanya zahir hadis, Nabi makan berdiri. Ini untuk memberikan keterangan bahwa makan berdiri itu tidak sampai haram. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti sunahnya makan berdiri, bukan. Tapi hanya libayanil jawaz, memberikan keterangan kepada sahabat bahwa makan berdiri itu tidaklah terlarang, tapi tidak sampai haram. Itu maksudnya. Ketika Sayyidina Ali pun juga mulai makan, suruh berhenti karena engkau masih sakit. Qalat fajalasa Ali, maka Ali pun nurut duduk. Ali pun duduk. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul, tapi Nabi SAW masih makan. Sayyidina Ali nggak jadi makan. Faja'altu lahum silqan wa sya'iran, maka aku membuatkan untuk mereka, tadi makan rutop atau makan kurma muda tuh hanya hidangan pembuka. Jadi makan buah dulu kan, silqan wa sya'iran, baru aku membuatkan untuk mereka silqan, maksudnya kuah, campuran campuran, ada beberapa campuran lah dalamnya, itu ada sayur lah kalau kita sekarang itu, wa sya'iran, dan juga gandum. Faqala Nabi SAW li Ali, maka Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Ali, min hadza fa'asib, dari makanan ini kamu boleh ambil. Fa'asib maksudnya kamu boleh mengkonsumsinya. Fa inna hadza awfaqu laka, karena sesungguhnya makanan ini lebih cocok, lebih sesuai dengan keadaan kamu yang lagi sakit. Nah, ini makan ini. Ya, bubur atau makanan yang berat ini makan ini. Ini kamu lagi sakit, lebih sesuai yang ini. Nah, jadi ini membuktikan bahwa Nabi peduli dengan kesehatan, peduli dengan makanan. Jadi bukan hanya peduli dengan agamanya, tapi juga peduli dengan kesehatannya. An Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin qalat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini, suatu saat Nabi SAW pernah mendatangi saya, fayaqul, maka Rasulullah berkata, a'indaki ghadaun, apakah kamu memiliki makan pagi atau makan siang? Ghoda tuh bisa juga bermakna makan pagi. Jadi kata ulama, ghoda itu makanan yang dimakan antara terbit matahari sampai zuhur, itu namanya ghoda. Makanan yang dimakan antara terbit matahari sampai zuhur itu namanya ghoda, atau dari subuh sampai zuhur itu namanya ghoda. Ya, sarapan lah gitu. Kamu ada makanan gak yang dipakai untuk makan? Aisyah, kamu ada makanan, ada sarapan gak? Jadi wajar suami bertanya itu kepada istrinya. Fa'akul, maka Sayyidah Aisyah bilang, la, gak punya Nabi, gak punya sarapan. Ya Allah, Nabi hidupnya itu luar biasa ya, gak punya sarapan. Qalat fayaqul inni shaim. Masya Allah. Maka Sayyidah Aisyah bercerita, ketika saya bilang gak ada sarapan Nabi berkata, ini sesungguhnya saya shaim, akan berpuasa. Kalau gitu saya puasa saja. Masya Allah, nikmat apa, qanaah hidup apa. Jadi Sayyidah Aisyah pun juga qanaah,
nggak marah-marah. Mestinya Nabi kerja dong, cari duit, misalnya gitu. Enggak, karena itulah kemampuan suaminya. Dan juga ketika tidak ada, suami pun juga toleransi, nggak marah-marah, nggak apa. Justru malah Nabi biar Sayyidah Aisyah nggak pusing, nggak pening, nggak bingung mikirin sarapan buat Nabi. Dah, kata Nabi, ini shaim, dah saya puasa. Masya Allah, Nabi puasa gara-gara nggak ada sarapan. Jadi kata ulama mazhab Imam Syafi'i, boleh niat puasa pada pagi hari, sebelum zuhur, karena dari kata-kata ghoda tadi tuh. Sebelum zuhur boleh niat puasanya, yang penting belum makan apa-apa dan belum melakukan hal yang membatalkan puasa, yang walaupun gak niat pada malam harinya. Adapun puasa wajib, maka puasa wajib Ramadan, nazar, puasa kafarat misalnya, itu wajib niatnya di malam hari. Karena puasa wajib, Nabi SAW katakan, man lam yubayyitis shauma fala shauma lahu. Siapa yang tidak memalamkan puasa, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya siapa yang malamnya nggak niat puasa, maka nggak sah puasanya. Tapi kalau puasa sunnah seperti ini qanaahnya Nabi itu ya, nggak ada sarapan, dah puasa gitu aja. Jadi nggak dibikin ribet gitu ya urusan dunia itu. Belum ada, ya udah nggak usah masalah. Qalat fa'atani yauman, maka suatu ketika datang kepada saya kembali Nabi. Pada suatu hari pernah juga Nabi SAW datang kepada saya. Fakultu, ya Rasulullah, wahai Nabi, innahu uhdiyat lana hadiyatun, sesungguhnya dihadiahkan untuk kita sebuah hadiah. Jadi qala, kata Nabi, wa ma hiya, apa hadiahnya? Nabi menerima hadiah tapi sedekah enggak ya. Fa'atani, maksudnya ada riwayat Nabi kejadian ini di hari yang berbeda. Fa'atani yauman, tadi itu datang kepada saya Nabi pada suatu hari, itu saya kasih tahu Nabi ini ada hadiah. Yauman berarti hari lain. Ada juga riwayat ini di hari yang sama. Jadi setelah Nabi niat puasa, ternyata setelahnya ada hadiah datang kepada Sayyidah Aisyah. Wa ma hiya, hadiahnya apa? Qultu hais, makanan hais. Hais itu makanan campuran antara seperti apa kata kita, kayak sereal gitu ya. Nah, ini campuran antara kurma, jadi bubur gitu. Bubur ataupun kurma campur ada minyaknya, ada akid, ada susunya. Jadi mirip kayak bubur jadinya gitu ya. Bubur, susu, kurma dengan ada minyak saminnya gitu ya. Nah, itu namanya hais, seperti bubur hais. Nah, Nabi kita nih kasih hadiah makanan hais nih. Kemudian kata Nabi, ama inni asbahtu shaiman. Aku sesungguhnya sudah pagi-pagi udah niat puasa. Tadinya saya sudah niat puasa. Qalat thumma akala. Tapi ternyata Nabi makan juga. Ketika ada sarapan ya Nabi sarapan, ketika nggak ada sarapan Nabi puasa. Padahal kata Nabi amma ini asbahtu shaiman. Adapun saya, itu kurang tasydid ya. Bukan ama, tapi amma. Adapun sesungguhnya saya sebenarnya pagi tadi sudah niat puasa. Tapi ketika ada makanan, tsumma akala, ternyata Nabi memakan, membatalkan puasanya. Jadi puasa sunnah boleh-boleh saja dibatalkan. Misalnya kita lagi puasa sunnah terus kemudian bertamu yang kalau kita nggak makan makanan dia, maka dia akan terasa kurang enak gitu hatinya. Maka kita afdolnya kita batalkan gitu ya. Kemudian an Yusuf ibni Abdullah ibni Salam radhiyallahu taala anhuma, daripada Sayyidina Yusuf bin Abdullah, ra'aitun Nabiyya SAW, saya pernah melihat Nabi SAW, akhadha kisrotan, beliau mengambil kisrotan sepotong, min khubzi syair, daripada roti gandum. Fawadha'a 'alaiha tamrotan, maka Nabi meletakkan di atas potongan roti gandum itu tamroh, satu biji kurma tamar. Jadi kita kalau kita roti sekarang pakai selai kan, pakai selai, maka Nabi pakai roti isinya pakai kurma.
Wa qala, kata Nabi, hadhihi, kurma ini, idamu hadhihi, kurma, satu potong kurma ini adalah lauk untuk roti ini. Wa akala, kemudian Nabi makan. Nah, jadi lauknya diantaranya lauknya Nabi adalah kurma tamar. Makannya pakai roti gandum, ditaruh di dalamnya, kemudian ya seperti kita roti isi atau selai gitu, ditaruh di dalamnya, kemudian baru dimakan. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW yu'jibuhu thuflu. Kata Sayyidina Anas bahwasanya Rasulullah SAW karena yu'jibuhu, membuat beliau senang, maksudnya beliau menyukai athuflu. Thuflu, qala Abdullah, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau perawi, yakni ma baqiya minat ta'am. Apa itu thuflu? Thuflu itu artinya sisa, yakni ma baqiya, apa yang tersisa daripada makanan. Nah, maksudnya makanan yang tersisa daripada qidir, daripada panci, daripada penggorengan, itu biasanya kerak-keraknya ataupun ada sisa-sisa bumbunya. Nah, itu Nabi suka itu. Nah, karena yang pertama ini menunjukkan ketawaduan Nabi. Nabi makan sampai benar-benar habis. Yang dipanci pun sama Nabi makan gitu ya. Jadi nggak merasa apa begitu kan. Nabi makan thuful. Bahkan yu'jibuhu, Nabi senang. Yang kedua, karena thuful itu sisa-sisa bumbunya tuh kuat. Jadi kadang-kadang paling enak justru malah sisa-sisa masakannya itu. Yang ketiga, maksudnya ini untuk menghindari mubadzir ya, sehingga benar-benar dihabiskan sehabis-habisnya. Yang ada di pancinya, kalau ada nasi itu yang ada di rice cookernya itu sisa-sisanya itu dimakan. Yang keempat, barokah. Nah, jadi barokah makanan itu biasanya ada di akhirnya. Nah, kita nggak tahu barokahnya ada di awal, di tengah, di akhir. Yang mana satu? Jangan-jangan satu biji nasi yang kita lewatkan justru barokahnya ada di sana. Babu maja'a fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ta'am. Bab mengenai hadis-hadis tentang cerita sifat wudunya Nabi ketika makan. Maksudnya gimana? Jadi seperti yang Anda sampaikan dulu, makan kalau habis makan itu batal wudu. Sebagian ulama katakan dulu dalam riwayat hadis yang sebelumnya juga sama. Kalau habis makan makanan yang disentuh api, maka Nabi suruh kita wudu kembali walaupun masih punya wudu. Tapi di akhir usia atau di akhir syariat justru Nabi makan makanan yang dibakar sekalipun atau yang terkena api, yang digoreng, yang direbus, pokoknya yang pakai api, Nabi ternyata tidak wudu kembali. Ini membuktikan bahwa wudu itu tidak batal saat ketika kita makan. Ya, cuma tetap dianjurkan gitu. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kharaja Rasulullah SAW minal ghaid. Keluar Rasulullah SAW daripada WC, daripada tempat buang air besar. Artinya sudah selesai, Nabi SAW buang air besar. Fa'utiya bita'am. Maka Nabi dihadirkan dengan makanan. Didatangi, dikasih makanan. Faqila lahu, maksudnya setelah beliau makan, ataupun sebelum beliau makan ya. Faqila lahu, ada sahabat yang berkata kepada baginda, ala tatawaddo, Nabi nggak wudhu dulu sebelum makan, nggak wudhu dulu kan? Habis dari buang air kan, berarti kan nggak punya wudhu. Nabi nggak wudhu dulu. Faqala, kata Nabi, ausolli fa'atawaddo, apakah saya mau sholat sehingga saya harus berwudhu? Nah, ini pertanyaan, jadi kasih tanda tanya itu, fa'atawaddo, tanda tanya dan tanda seru. Apakah saya itu mau sholat? Saya kan mau makan, bukan mau sholat. Apakah saya mau sholat sehingga saya harus berwudhu? Nah, ini maksudnya bukan berarti dianjurkan ya, kita berwudu sebelum makan, kita dianjurkan, tetapi tidak wajib. Jadi khawatir sahabat nanti mengira setiap mau makan seperti mau sholat, sehingga wudu dulu ya. Jadi tetap anjurannya, sunnahnya kita wudu, tapi Nabi dalam konteks ini ingin menjelaskan masalah hukum, sehingga tidak dianggap wajib. Hadis berikutnya, An Salman Al-Farisi, maksudnya radhiyallahu taala anhu qala qara'tu fit Taurah, kata Sayyidina Salman, saya pernah membaca di dalam Taurat, anna barakata ta'ami al-wudu'u ba'dahu, bahwasannya di dalam Taurat nih,
membaca kitab Taurat, bahwasanya keberkahan makanan adalah berwudu setelahnya. Nah, wudu setelah makan itu berkah, kata Taurat. Fadzakartu dzalika, maka aku menyebutkan isi kandungan Taurat tadi itu lin Nabi SAW kepada Nabi. Wa akhbartuhu, dan saya memberitahu beliau bima qara'tu fit Taurat, dengan apa yang saya baca di dalam Taurat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, barakatut ta'am, berkahnya makanan, al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu, yaitu wudu sebelum makan dan wudu setelah makan. Nah, jadi sama Nabi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang di dalam Taurat itu ada kekurangan, jadi ada perubahan isi. Jadi sama Nabi dibenerin, wudu berkahnya makanan itu bukan hanya sesudah makan wudunya, tapi sebelum makan. Tapi sama Nabi disempurnakan. Takwil atau kemungkinan yang kedua, memang syariat Nabi menyempurnakan syariat sebelumnya. Jadi apa yang di Taurat itu hanya wudu setelah makan. Berkah itu wudu setelah makan, maka sama Nabi disempurnakan. Oh, berkahnya makanan itu wudu sebelum dan setelah makan. Ya, itu masalah konteksnya. Cuma maksudnya, perhatikan ya, wudu di dalam hadis ini, wudu yang dimaksud kata pensyarah hadis bahwa wudu setelah makan yang dimaksud adalah membasuh tangan. Jadi yang disebut wudu, padahal yang dimaksud hanya sebahagian wudu, yaitu membasuh tangan. Nah, jadi wudu qabla ta'am, wudu sebelum makan itu membasuh tangan sebelum makan, karena agar lebih bersih, karena ini memuliakan nikmat Allah, kan makanan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wudu setelah makan itu cuci tangan setelah makan dan cuci mulut. Nah, itu kata pensyarah, kata penjelasan dari ulama. Jadi wudu yang dimaksud adalah cuci tangan intinya, sebelum makan, setelah makan, ini sunnah ya. Jangan dibiarkan tangannya kotor, apalagi kata Nabi jangan sampai tidur dengan keadaannya kotor, ketiduran tangannya kotor dari makanan. Itu kata Nabi, jangan salahkan kalau sampai dimakan tikus atau kena semut atau apalah begitu ya. Itu jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Jadi sunnah untuk kita wudu cuci tangan sebelum makan, setelah makan. Namun tetap di afdolnya wudu di sini dimaknai memang wudu sempurna. Nah, itu sebahagian ulama ada yang mentafsirkan wudu sempurna tapi sebelum makan. Setelah makan ya enggak usah wudu lagi gitu, maksudnya agar makan kita pun dalam keadaan suci. Alhamdulillah, sini sudah azan zuhur. Insyaallah kita lanjutkan lagi, insyaallah nanti untuk mengejar target kita. Nanti insyaallah anak akan sampaikan lagi, akan kita lanjut. Cuman waktunya kapan insyaallah kita akan sampaikan nanti di grup WhatsApp. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.